Selamat datang di Oasi Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah atau strategi pengelolaan kinerja guru maupun dari sisi kepala sekolah. Apa yang harus dilakukan pada triwulan 1 ini? Ini sesuai dengan arahan dari Kementerian dalam hal ini untuk pengelolaan kinerja guru, maka kita bagi 1 tahun itu menggunakan 4 tahap atau per triwulan. Jadi harapannya setiap triwulan ini bisa diagendakan apa-apa saja kegiatannya. Maka karena ini sudah masuk bulan Februari dan seharusnya sudah ada hal-hal yang dilaksanakan oleh guru kita dan juga kepala sekolah bisa memberikan arahan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja ini. Apalagi ada beberapa perubahan, misalnya yang dulu per semester sekarang hanya 1 tahun, sehingga jangan sampai nanti hanya di akhir-akhir triwulan atau bulan-bulan Desember atau November baru dibuat pengelolaan kinerjanya. Baik, Bapak Ibu, contohnya ini untuk triwulan 1, guru harus melaksanakan tugas pokok, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah menyusun SKP, dan sebagainya. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, pertama coba kita lihat apa itu tugas pokok dari seorang guru gitu ya. Maka coba kita lihat dari blog kami ini kami coba mengupas sedikit tentang tugas pokok guru 5M. Jadi 5M itu sebenarnya adalah merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakannya, kemudian adalah menilai, kemudian juga membimbing, ditambah nanti ada M yang kelima melaksanakan tugas tambahan, baik itu piket, wali kelas, ataupun pembina eskul. Nah, seperti yang sebenarnya ini sudah kita laksanakan seperti biasa, merencanakan itu pasti kita ada instrumen ataupun administrasi yang perlu kita siapkan oleh seorang guru. Misalnya modul ajar, kemudian ada ATP-nya, ada program kerja, dalam hal ini Prota Prosem. Kemudian mereka melaksanakan untuk M yang kedua pembelajaran tersebut, maka ada jurnal pembelajaran, ada absensi, bahan ajaran media dan pembelajaran ini sudah tercover di modul ajar atau RPP-nya. Kemudian yang ketiga, guru setelah merencanakan, melaksanakan, maka dia perlu menilai. Maka untuk menilai ini, maka perlulah instrumen asesmennya, laporan asesmen, evaluasi. Ini sudah dikerjakan oleh guru hari-hari ya, Bapak Ibu, selaku seorang guru. Terus yang masih agak jarang adalah tugas pokok yang keempat. Yang biasanya ini dilakukan oleh guru BK kalau tidak wali kelas. Tugas membimbing. Sebenarnya membimbing ini ya, seharusnya sudah dilaksanakan oleh guru. Yaitu membimbing itu termasuk dalam hal misalnya apapun permasalahan yang dihadapi anak di kelas. Seperti kesulitan belajar, konflik dengan kawan, masalah pribadi, dan sebagainya. Dan ini pun sifatnya holistik. Artinya bisa sifatnya intelektual atau akademik, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, seharusnya ini kita selaku guru mata pelajaran bisa belajar kepada guru BK. Dan memang arahnya dari kementerian yang baru sekarang ini akan diperkuat untuk guru-guru mata pelajaran seperti guru BK. Maka apa yang perlu disiapkan? Ya, salah satunya adalah rencana bimbingan, catatan bimbingan, atau laporan perkembangan siswa. Maka ini pun harus dilihat oleh kepala sekolah untuk menjadi catatan dalam 1 tahun pelajaran ini. Ada nggak guru kita selaku guru mata pelajaran membuat rencana bimbingan, kemudian ada catatan bimbingannya dan ada laporannya. Sebenarnya kalau kita menggunakan jurnal atau catatan anekdot di dalam pembelajaran kita seperti hari-hari, maka guru sudah punya catatan-catatan, tapi itu masih biasanya berupa akademik. Maka coba nanti kembangkan ke arah seperti yang dituntut tadi, baik itu akademik, kemudian intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Terus tugas pokok yang kelima adalah melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan ini bisa guru piket, kemudian juga wali kelas, pembina eskul, dan sebagainya. Kalau mereka membina eskul, maka perlu kita cek selaku kepala sekolah adalah laporan kegiatan eskulnya. Dan surat SK tambahan, surat tugas tambahan dari sekolah, itu pasti ada Bapak Ibu. Terus yang tidak tersalah kalah pentingnya adalah ini, portofolio pengembangan profesinya. Jadi berisi catatan pelatihan, seminar, ataupun workshop diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya. Ini juga menjadi catatan bagi guru.
Kalau kami mencoba di sekolah di SMA Negeri 20 Batam untuk membuat apa namanya contoh-contoh kegiatan guru-guru tadi di untuk pengembangan dirinya, rencananya nanti setiap guru itu, ini contohnya salah satu, setiap guru itu akan membuat portofolio secara digital, maka membuat halaman tersendiri nanti sini misalnya apa portofolio PKG, pengembangan potensi guru. Maka apapun dilakukan oleh guru tersebut akan diinput di sini. Waktu apakah itu workshop dia, pelatihan, atau seminar, atau apa. Nah, bisa selama setahun kita cek selaku kepala sekolah apa-apa saja yang mereka sudah buat. Mulai dari awal-awal tahun ini sampai nanti di akhir bulan November atau Desember. Nah, itulah rencananya yang akan kami buat di sekolah kami sendiri, Bapak Ibu. Jadi untuk pengelolaan apa namanya yang tadi sesuai dengan arahan tadi, jadi kita mengecek melaksanakan tugas pokok. Kemudian untuk menyusun SKP ini mulai dari sekarang namanya ruang GTK ya atau dulu PMM. Kemudian juga observasi untuk persiapan observasi kinerjanya. Kalau untuk observasi ini bisa kita lihat ketika kawan-kawan guru kita merancang pembelajarannya seperti apa gitu ya untuk kegiatan pengelolaan kinerja. Nah, ini bisa kita lihat misalnya kita selaku kepala sekolah akan menilai guru-guru kita. Misalnya pergi kita ke perencanaan guru. Ini misalnya salah satu guru kita cek perencanaannya. Kemudian kalau ini tadi adalah hubungannya dengan tugas 5M. Kemudian nanti praktik kinerja, kalau kita klik ini, maka kami mencoba mengarahkan nanti guru-guru itu memilih instruksi pembelajaran. Misalnya ini satu indikator dari 8 indikator yang ada. Ini sebenarnya diberi kebebasan. Nah, kalau kami mengarahkan semua guru nanti memproses instruksi pembelajaran ini. Karena ini ada kontekstualnya, jadi sejalan dengan kami mencoba untuk pembelajaran mendalam ke depan dengan model inquiry. Nah, ini contohnya. Jadi ini juga tugas pokok kepala sekolah selama setahun ini. Maka di bulan-bulan awal 3 bulan pertama ini, maka kepala sekolah harus melakukan persiapan untuk observasi tentang indikator yang dipilih oleh guru kita tadi. Gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa ini dipahami. Terus kalau kita hubungkan yang lain lagi, kemudian kepala sekolah melakukan umpan balik dan sebagainya. Maka ini dilaksanakan di triwulan 1 di bulan Januari sampai Maret. Nanti di triwulan selanjutnya akan beda lagi program-programnya, sehingga nanti nggak menumpuk di ujung Bapak Ibu. Terus berkaitan dengan pengembangan kompetensi, ini juga harus kita perhatikan ke guru-guru kita supaya dipilih juga mulai sekarang. Nah, maka contohnya misalnya pengembangan kompetensinya, misalnya guru ini dia memilih adalah indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ini pun harus kita tahu bahwasanya pengembangan kompetensi ini hubungannya dengan 4 kompetensi guru. Maka kita mencoba juga melihat kompetensi-kompetensinya nih. Misalnya ini ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, profesional. Maka ini sebenarnya guru bebas memilih kompetensi mana yang dia akan ambil untuk pengembangan kompetensinya selama 1 tahun ke depan. Nah, ini ada indikator kompetensinya, ada sub indikator kompetensinya. Nah, contohnya kita lihat guru kita ini mencoba untuk membahas kompetensinya adalah indikatornya adalah pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Pembelajaran efektif yang berpusat peserta didik. Nah, coba kita lihat. Jadi pembelajaran ini rupanya yang dipilih kompetensinya adalah pedagogik dengan indikator kompetensi 1.2. Maka di sini ada 5 kompetensi indikator kompetensi atau sub indikator kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru kita selama 1 tahun ke depan. Maka inilah yang akan mereka rencanakan, apakah mereka mencari sumber informasinya di internet, nonton video, ikut webinar atau workshop ataupun di Kombel dan sebagainya. Tapi mereka harus mengikuti poin-poin ini sampai selesai. Misalnya dan bukti-buktinya inilah yang akan dimuat menjadi portofolio mereka untuk pengembangan kompetensinya.
Kalau seperti kami di sekolah, kami rencanakan tadi ditaruh di blognya guru, ditambah halaman tersendiri untuk mengupload apapun, baik itu foto, kegiatan dan sebagainya selama dia melakukan pengembangan kompetensi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu hubungannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, itu kalau kita lihat dari PMM-nya ataupun ruang GTK. Nah, seperti itu. Kalau untuk perilaku kerja, saya kira ini kan kita sudah bisa lah menilainya nanti dari perilaku kerja kawan-kawan tersebut. Dan ini juga tolong cek juga SKP mereka ini di Ekin. Nah, seperti ini. Apakah SKP mereka untuk di tahun 2025 sudah disetujui dan sebagainya atau belum dan sebagainya, ini juga menjadi perhatian kita semua selaku kepala sekolah, dan guru-guru juga diharapkan untuk menyusun SKP-nya untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu gambaran yang perlu dilakukan kita selaku kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan pengelolaan kinerja selama 1 tahun ke depan. Yang sebelah kiri ini adalah yang dilakukan guru, yang sebelah kanan ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Dan kami mencoba di sekolah, di SMA Negeri 20, untuk penilaian-penilaian ini menggunakan berbasis Excel. Jadi ada aplikasi yang akan dinilai selama 1 tahun, misalnya dari perangkatnya, kemudian juga tadi ada portofolio PKG-nya, kemudian juga ada tentang catatan laporan bimbingannya, dan ini juga strategi yang kami lakukan selaku kepala sekolah untuk mendokumentasikan apa-apa saja yang mereka akan lengkapi dan mereka lakukan nanti ketika pengelolaan kinerja selama 1 tahun ke depan. Itu kira-kira Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja untuk triwulan pertama dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Mudah-mudahan jangan sampai kita ketinggalan. Nanti pada triwulan-triwulan selanjutnya baru kita mulai bekerja, maka itu akan kewalahan nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam dari OAC Pembelajaran.